Halo guys, what's up? Welcome to my channel. Sekarang aku sama istriku mau ke imunisasi dulu buat si baby Alia. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa bincang-bincang dulu ya sambil di perjalanan. Oke, kita jemput si baby Alia. Yuk, mari. Oke, kayaknya lebih ke terlalu. Oke, halo guys, ketemu sama istriku juga. Baby Alia-nya nggak kelihatan, dia tidur. Dia lagi tidur. Ya, begitulah biasanya. Oke, untuk ceritanya mungkin lebih ke dia, ke istriku ya, karena langsung terlibat di proses melahirkan, ya kan. Rasanya kayak gimana sih sayang, rasanya first impression pertama deh, perjuangannya kayak gimana, cerita dong. Perjuangannya itu benar-benar luar biasa banget ya. Soalnya itu kan ternyata kurang tinggi, kurang keras. Oh iya dah. Loh, bangun ya. Ternyata itu kontraksinya itu pembukaan satunya itu lama banget. Dipikir itu pembukaan satu, dipikir itu pertama itu kan dari pembukaan 1 sampai 10 itu cuman itu waktu sehari lah paling enggak, atau sehari semalam udah maksimal. Karena aku abis itu udah jalan-jalan pokoknya tuh tiap hari dari pagi sampai malam itu pas pembukaan 1 itu jalan-jalan terus gitu kan. Soalnya katanya biar pembukaannya itu cepet. Ternyata 3 hari itu masih 7 menit jarak antara kontraksi 1 sama kontraksi 2 itu masih 7 menit. Dan kata bidanku itu harus 3 menit sekali itu baru berangkat, daripada aku harus bolak-balik. Ya udah, akhirnya di rumah, dan itu ternyata masih 7 menit ya kan. Terus dan sempat khawatir ya, karena dedek bayinya itu berat badannya kebesaran. Soalnya kan kalau di dokter sih itu menurut dokter, karena di USG kan, kalau USG kan nggak sesuai ya, jadi ya kira-kira sih ya. Nah, lalu kita itu beratnya 3,4, udah di USG itu 3,4, abis itu tensiku tuh tinggi ya kan. Jadi pokoknya bimbang gitu loh, kok nggak ditutupnya. Nggak ada kebaikan. Oh ibu, soalnya kita juga nggak mau operasi ya, karena emang sama dokternya suruh diet itu hamin 2 minggu lahir sih, hamin 2 minggu. Terus alhasil kita nggak percaya dokter, kita percaya bidan malahan. Dan ternyata emang sih kata bidan USG sama kenyataannya itu beda banget ya. Sama ngukur, kalau bidan itu kan diukurnya pakai meteran gitu kan ya, TFO fundus itu tingginya berapa itu sih. Jadi sama bidan itu langsung diukur pakai itu tuh cuma 3 kilo, tapi pas di USG itu udah 3,4, terakhir 3,6, dan itu udah overweight banget kan. Makanya sempet diet gula, makannya sedikit, nggak ngemil sama sekali, dan itu malah menurutku bikin lemes pas kontraksi ya. Kalau kontraksinya cuma sehari semalam ya, itu 3 hari setelah pembukaan 1 tuh 3 hari kontraksi terus tiap 7 menit, udah gitu nggak tidur, makan udah nggak enak juga. Dan itu tenaganya itu udah sampai kayak pas 3 hari itu udah kayak
tenaganya itu udah lemes kayak lah. habis, lemes gitu. Soalnya kan juga karena nggak ada cadangan juga kan ya, kemarin-kemarin kan soalnya diet gitu. Terus ternyata pas waktu Terus udah pas hari hanya hari itu tanggal ketiga 27 itu, Maret, ya kan ya, hari ketiga. Jumat, itu hari ketiganya. Nah itu kita langsung ke bidan ya malam-malam Itu ya. jam 2 malam itu Karena aku udah nggak nggak kuat kuat. lagi. Udah bener-bener gak kuat, udah sempet mau nyerah juga kan ya. Itu udah bener-bener kayak udahlah ke rumah sakit aja, udah gak kuat rasanya gitu. Itu udah sampai aduh, rasanya itu wis nggak karu-karuan. Dan ternyata alhamdulillah kita Itu ternyata iya, alhamdulillah normal. Terus abis itu jam 2 malam itu kan ya, langsung lah aku nggak kuat, aku pengennya itu dibawa ke rumah sakit sebenarnya, Cuman tapi aku dibawanya ke bidan bidan. lagi. Akhirnya ya udah ke bidan yang biasa itu, yang biasanya emang periksa juga, yang pas 7 bulan itu. Akhirnya kan kita pindah ke bidan toh. Nah akhirnya dibawalah ke bidan, terus dicek sama bidan itu masih pembukaan 2. Itu masih pembukaan 2 itu udah sakitnya ampun ya. minta ampun. Dan ternyata pas dicek masih pembukaan 2 itu kayak sedih sih, kayak aduh harus sampai kapan lagi ya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya tuh nginep lah di situ dulu. Apa? Tapi nggak sampai sehari. Nggak sampai sehari. Karena lahirnya pagi jam 9. 8. Iya, jam Jam 8 pagi. Jadi selama dari jam 2 itu udah nggak bisa tidur, wes kontraksi terus. Dan itu kontraksinya itu semakin lama, bisa semenit lebih. Lamanya kontraksi itu durasinya itu cuma 3 menit. Jadi 3 menit sekali udah sakit lagi, 3 menit sakit lagi gitu sampai akhirnya pembukaan. aduh, sampai 5 sih terakhir jam 6 ya. bolak-balik. Terus akhirnya diperiksa lagi tuh jam 5 subuh. Itu pembukaan 5. Itu udah nggak kuat jalan-jalan. Akhirnya aku udah cuma tiduran, gelimpang-gelimpung sambil jengking-jengking tuh karena kesakitan ya, minta ampun. Bola bali itu perutnya diusuk-usuk pakai minyak telon karena sakingnya gak kuat, sampai minta obat juga. Oke, dan akhirnya kita normal jam 8 pagi. Bersambung ya. Seperti itu. Oke, kita bersambung ya. Dadah. Ini ya. Halo guys, tadi udah yang kalian lihat tagline-nya, dia udah tidur, nangis tadi, nangis sedikit ya, pinter banget. Jadi pas dia ada foto, terus imunisasi, pasang anting, udah kelar semua. Sekarang kita lanjutin lagi cerita kita yang berawal itu kan itu ya. Tadi bersambung sampai mana ya? Bersambung sampai jam pas 2 malam. iya, jam 2 malam, jam 2 malam. Jam 2 malam itu, terus kan habis itu tuh udah nggak kuat. Aku tuh sebenarnya pengennya itu dibawa ke rumah sakit karena aku ngerasa udah kayak nggak kuat gitu loh. Ternyata ya udah, ya wis,
Bawa lah akhirnya, tapi dibawa ke bidan yang biasanya Yang itu, tadi. yang tadi. Bidannya lengkap sih. Terus akhirnya ya udah bawa ke bidan, itu dicek ternyata masih pembukaan 2, dan itu selama 3 hari baru pembukaan. Wah, sedih banget Habis kan. itu padahal udah sakit, terus habis itu akhirnya disitulah tinggal di situ kan, untuk apa namanya, tinggal apa namanya, Enak. ya nggak nginep sih, pokoknya langsung dirawat di situ kan. Langsung Karena ke kamar lah. langsung ke kamar nunggu pembukaan itu. Terus habis itu ternyata pas sudah di kamar itu kontraksi itu semakin sering dan lama, itu bisa sampai lebih dari 1 menit. Udah gitu jaraknya itu cuma 3 menitan gitu. Jadi tuh baru kontraksi lagi sampai kayak mau jalan-jalan itu udah nggak kuat. Akhirnya cuma tidur luntang-luntung, jengkang-jengking, pokoknya sembarang lah pokoknya. Habis itu udah nggak, rasanya tuh aku udah nggak kuat itu, sampai aku akhirnya minta obat buat ngilangin rasa sakitnya kontraksi itu. Akhirnya dikasih lah obat itu. Obatnya itu udah dikasih, ternyata nggak efek, tetep aja sakit tuh, kontraksinya tuh sakit. Jadi kalau kayak misalnya kontraksi palsu, kalian dikasih obat itu hilang. Cuman kalau ini kan Tapi kalau emang kontraksi yang kontraksi bener-bener bener-bener. emang asli mau melahirkan itu dia nggak hilang, jadi tetap aja sakit gitu. Terus akhirnya ya udah, karena aku udah berbekal ilmu yoga, ya udah aku kayak nafas pokoknya paling penting itu pernafasan sih. Jadi itu harus nafas panjang, itu baru bisa paling nggak ya meringankan gitulah. meringankan nyeri. Akhirnya jam 5 itu dicek udah pembukaan 5, dan itu aku gini, waduh 5 ke 10 itu masih lama. Padahal itu tuh udah sakit sampai aduh gak karu-karuan rasanya. Terus abis itu udah jam 7:30 lebih itu dicek lagi sama bidannya, itu udah pembukaan 8 dan ketubanku tuh udah pecah ya kan. Terus habis itu langsung sama bidannya itu Pindah langsung ke kamar persalinan. langsung disuruh pindah ke kamar persalinan. Udah yuk ke kamar persalinan gitu kan. Dan aku tuh udah gak kuat banget sampai di jalan di jalan itu sampai udah itu kan mau jalan ke kamar persalinan itu udah nggak kuat. Aku udah kayak ngempet gitu loh, kayak rasanya tuh nggak kayak apa ya, dia udah otomatis tuh kayak pengen mengejan gitu loh, tau gak sih? Jadi tuh udah Kemarin lah. jadi kayak mulesnya itu kayak udah otomatis mengejan kan loh, tau gak sih? Oh. Kayak otomatis yang udah otomatis emang langsung kayak tersetting kalau udah pembukaan lengkap itu langsung kayak mau ngejan gitu. Terus akhirnya udahlah, ibu bidan semua itu masih nyiapin, belum masuk, aku udah masuk dan itu udah lemes banget. Terus aku sampai harus makan kurma dulu ya sebelum apa melahirkan, terus sama minum teh manis karena itu jam 8 buat tenaga, karena itu udah bener-bener lemes dan belum sarapan juga kan ya. Terus akhirnya itu udah aku udah gak kuat, sampai aku tuh sama bidan asisten gitu kan. Terus aku udah pengen ngejan banget kan. Terus akhirnya ya udah aku ngejan gak apa-apa tak gitu kan sama bidannya, asisten bidannya itu. Terus katanya gak apa-apa mbak, udah. Akhirnya aku hujan-hujan sendiri tuh, hujan-hujan sendiri. Begitu Bu Bidan dan Miswa masuk, ya kan ya, Miswa itu masuk, terus Bu Bidan juga, Miswa masuk dulu ya. Terus habis itu Bu Bidan lah masuk, itu udah rambut bayinya itu udah kelihatan ya kan. Jadi
pas udah rambut bayi tuh awalnya tuh aku miring, ngejannya tuh miring ke kiri. Terus habis itu pas rambutnya udah keluar, udah kelihatan gitu kan, akhirnya aku telentang itu. Nah aku pikir ya udah kan aku telentang dulu istirahat ya. Ternyata sama bu bidanya, loh ayo cepetan ngejan lagi gitu. Terus akhirnya udah aku ngejan lagi lah sekali tuh. Akhirnya Dan langsung keluar lah Baby Alia ini yang cantik, ibu juga ketok ya. Nenek gak ketok. udah pakai anting sekarang. Keluar lah Baby Alia. Itu cuman prosesnya 10 menit tok. Dan sakitnya berhari-hari. Tapi pas Tapi udah keluar itu normal. alhamdulillah normal. Dan Oke guys, mungkin gitu aja ceritanya kita. Ya semoga terima kasih udah ngikutin vlog kita. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe juga. Dan semoga aku insya Allah bisa update sama si Baby Alia juga supaya kalian tahu Baby Alia itu gimana sampai gede, kecil sampai gede kan lucu. memori ya, best moment. Jadi emang benar-benar aku dokumentasikan sih. Sebenarnya aku ada video yang untuk melahirkan, nanti ada foto-foto yang itu apa namanya selesai melahirkan. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe. Dadah.